Kenalkan, nama saya Ranstapiansi Hombing, 2019-11 dari kelas B Mikroprosesor. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja mikroprosesor. Dalam mengerjakan atau menjalankan sebuah instruksi, mikroprosesor mengalami atau melakukan dalam 3 tahap, yaitu fetch, yaitu penjemputan atau pengambilan perintah dan data yang diperlukan. Kedua, decode, bagaimana mikroprosesor melakukan pembacaan sandi atau pembacaan alamat. Ketiga, ada execute, yaitu menjalankan perintah atau mengeksekusi perintah atau instruksi. Yang kedua, yang akan dibahas di sini komponen lainnya akan dibahas atau yang kita gunakan juga nanti. Yang pertama, data bus. Ini sebagai jalan masukan atau keluaran data, atau bisa dikatakan jalur transfer data. Kedua, ada address bus. Address bus ini yaitu untuk menentukan suatu lokasi alamat memori maupun lokasi alamat dari perangkat. Yang ketiga, ada clock, mengatur denyut kerja atau kecepatan kerja nanti dari komputer. Perbedaan data bus dan address bus ini, kalau data bus dia bersifat 2 arah, sedangkan kalau address bus itu bersifat 1 arah. Untuk melihat cara kerjanya, kita bisa misalkan mikroprosesor ini nanti akan mengirim nomor 25 heksa yang ada di ROM. Kemudian nanti disimpan di dalam RAM di alamat 2500 heksa. Nah, hal yang pertama adalah mikroprosesor itu nanti mengumpulkan instruksi-instruksi dari alamat itu di ROM dengan cara meletakkan alamat tersebut ke dalam address bus. Yang kedua adalah alamat tersebut nanti masing-masing dimasukkan ke dalam address decoder, ke dalam ROM, dan ke dalam RAM. Nah, hal ini tidak akan menimbulkan masalah karena masing-masing punya chip selectionnya sendiri-sendiri. Sehingga address decoder akan mengatur bagian mana akan hidup. Nah, saat ini ketiga bagian yaitu ROM, RAM maupun I/O itu dalam kondisi off. Nah, di sini address decoder mempunyai gerbang logika yang akan memproses atau mengolah input tersebut dengan gerbang logikanya dan nanti akan mengatur bagian mana yang akan hidup. Di sini kondisi ini yang akan hidup adalah bagian ROM. Dengan aktifnya ROM berarti akan diambil instruksi ataupun alamat yang dari address bus tadi, kemudian akan diaktifkan lokasi memori yang ada di ROM. Nah, hal ini nanti akan mengaktifkan juga buffer tree state melalui angka binernya. Buffer tree state ini hampir sama dengan buffer pada umumnya, namun perbedaan terletak buffer tree state memiliki tambahan input untuk mengendalikan output dari buffer itu sendiri. Jadi, buffer tree state ini nanti akan mengatur transfer data pada data bus sehingga tidak terjadi tabrakan antar data, yaitu bisa disebut dengan collision. Nah, di sini setelah nanti ROM memproses, maka ROM langsung dalam keadaan off. Informasi atau instruksi yang ada di mikroprosesor saat ini adalah pergi ke alamat atau menuju ke alamat F600 heksa, kemudian lihat di dalam alamat itu ada data yang bagaimana atau data apa. Dari instruksi ini nanti alamat F600H itu dikirimkan ke address bus. Data F600H ini kemudian akan diolah di dalam address decoder. Dengan pengolahan melalui gerbang logikanya, maka yang akan diminta untuk on itu adalah ROM melalui chip selection-nya. Kemudian di sini yang akan aktif ROM, berarti di dalam ROM ini akan aktif juga decoder baris dan kolomnya. Sehingga tadi yang alamat F600H tadi akan masuk ke dalam ROM. Di dalam decoder baris dan kolom tadi diolah sehingga akan memberikan output 25 heksa di database.
Output ini akan disimpan secara sementara di mikroprosesor. Kemudian di dalam mikroprosesor ditempatkan di alamat 2500 heksa. Alamat ini akan dikirimkan ke address bus lagi. Dan di address decoder akan diolah melalui gerbang logikanya bagian mana yang akan on. Nah, saat ini yang akan bagian yang akan hidup itu adalah bagian RAM melalui chip selection-nya. Dengan hidupnya atau on-nya RAM ini melalui chip selection tadi akan memberikan logika 1 pada pin read and write. Ketika diberikan logika aktif high, berarti yang hidup adalah bagian read. Sedangkan bagian write akan hidup ketika diberikan aktif low atau logika 0. Nah, di sini yang akan bagian hidup adalah read. Sehingga alamat 2500 heksa tadi akan dibaca oleh RAM. Nah, pin read and write tadi juga terintegrasi dengan pin read and write milik I/O. Namun di sini tidak akan jadi masalah juga karena masing-masing punya chip selection sendiri yang akan mengaturnya. Alamat 2500 heksa tadi diterjemahkan menjadi angka 25. Nah, angka 25 ini akan disimpan di dalam alamat 2500 di heksa. Di RAM. Nah, angka 25 ini juga akan dapat hilang ketika ada data baru yang masuk ke dalam RAM ataupun satu daya di mikroprosesor itu dimatikan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya.